Salam sejahtera buat semua. Kali ini materi kita terkait getaran dan gelombang. Kita bicara tentang getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam suatu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat ada bandul ini ada A, B, dan C. Ini adalah sebenarnya satu bandul. Yang dikatakan satu getaran adalah jika kita menahan bandul di titik A dan melepaskan bandul itu, dia berjalan ke B, ke C, dan kembali ke A, itu dikatakan satu getaran. Begitu juga misalnya kita mulai dari titik C, dari dia ke B dan ke A, baru balik ke B lagi ke C, itu dikatakan satu getaran. Jadi ada namanya simpangan terjauh pada bandul, yaitu pada titik A atau titik C. Titik A dan titik C ini adalah yang dikatakan simpangan terjauh. Jadi simpangan terjauh itu disebut dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar, amplitudo pada bandul berjarak antara B dan C atau B ke A. Titik B merupakan titik setimbang. Jadi titik B merupakan titik setimbang. Jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut simpangan. Jadi tadi saya ulang kembali, yang dikatakan satu getaran adalah dari A, B, C, kembali ke B dan kembali ke A, atau dari C ke B, ke A, kembali ke B dan kembali ke C, itu dikatakan satu getaran. Ya, di sini kita lihat ada beberapa besar-besaran yang ada dalam getaran. Pertama itu ada periode atau T. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Satuannya adalah detik atau second. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, satuannya adalah detik atau second. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam tiap satuan waktu tertentu. Jadi ini kebalikannya. Satuannya adalah 1 per detik atau hertz ya. Jadi ini adalah yang T tadi, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu getaran, sementara ini adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Sementara simpangan, tadi kita bicara simpangan atau jarak antara kedua benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan ya. Jarak antara kedudukan benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan. Tadi titik kesetimbangannya itu di D. Satuan internasionalnya adalah meter. Dan sementara amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Jadi kita lihat ada A dan C. Apa sih rumus-rumusnya dalam getaran? Yang pertama itu adalah periode, frekuensi, dan ada hubungan periode dan frekuensi. Jadi di sini periode waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, rumusnya T besar sedangkan T kecil bagi N. T besar ini adalah periode, T kecil adalah selang waktu, N ini adalah jumlah getaran. Frekuensi itu banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu. F ini adalah frekuensi, N ini adalah jumlah getaran, dan T adalah selang waktu. Sementara rumus dalam hubungan periode dan frekuensi adalah F atau frekuensi sama dengan 1 per periode ya. Kita
coba lihat contoh-contoh soalnya. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama adalah sebuah ayunan matematis melakukan 8 getaran selama 10 detik. Berapa periodekah getaran ayunan tersebut per detik? Ya. Tadi kalau kita tanya pertanyaannya periode, rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N. Jadi sama dengan N itu adalah jumlah getaran, T kecil itu adalah selang waktu. Selang waktu di sini ada 10 detik dan jumlah getarannya 8. Jadi 10 dibagi 8 sama dengan periode. Periode apa? Periode berapa? 10 dibagi 8 itu sama dengan 1,25. Untuk soal kedua ditanyakan sebuah ayunan sederhana mampu berputar 60 kali dalam kurun waktu 15 detik. Berapa jumlah frekuensi serta periode yang dihasilkan ayunan tersebut? Jadi di sini ada jumlah getaran atau N kecil ada 60 kali dan selang waktu itu ada 15 detik. Yang ditanya berapa jumlah frekuensi serta periode yang dihasilkan ayunan. Tadi kalau kita lihat T tadi tuh periode adalah T kecil dibagi N. Jadi kalau T frekuensi adalah N dibagi T kecil. N nya adalah 8, ini 60, sementara T kecilnya selang waktunya ada 15. Jadi 60 dibagi 15 sama dengan 4 Hz atau frekuensi sama dengan 4 Hz. Sementara untuk periodenya, hubungan frekuensi ke periodenya itu tadi rumusnya T sama dengan 1 per frekuensi. Jadi 1 per frekuensi berapa? Frekuensi tadi 4. Jadi untuk periodenya sama dengan 1 per 4 sekon. Sekon 4 tadi dari mana? 60 dibagi 15 gitu ya. Masih soal yang sederhana. Kita masuk ke gelombang, kita cek video selanjutnya.